SMA Negeri 3 Boyolali yang sangat-sangat saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 3 Boyolali ini dalam keadaan sehat dan sungguh apapun. Perkenankanlah selaku cara membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu doa, acara yang ketiga yaitu sambutan kepala SMA Negeri 3 Boyolali, acara yang keempat yaitu acara inti, acara yang kelima yaitu lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan. Bapak Ibu hadirin, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu doa. Bapak Ibu hadirin, mohon sedikit menundukkan kepala sejenak untuk berdoa dan memohon supaya acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala SMA Negeri 3 Boyolali yang pada siang hari ini akan diwakili oleh Bapak Ngati. Kepada Bapak Ngati waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Boyolali, yang saya hormati narasumber dalam kegiatan aksi nyata oleh Ibu Yani Susilowati, Sarjana Pendidikan. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku pendidik di SMA 3 Boyolali yang kita cintai. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Boyolali yang beliau pada hari ini ada kegiatan dinas luar sehingga memberikan mandat kepada saya untuk mewakili kegiatan diseminasi calon guru penggerak, yaitu dengan tema budaya positif, yaitu aksi nyata. Untuk itu marilah nanti kita ikuti secara sungguh-sungguh dan hasilnya dapat kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran kepada para siswa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan budaya positif aksi nyata saya nyatakan dibuka. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kepala SMA Negeri 3 Boyolali yang kali ini diwakili oleh Bapak Ngati. Para hadirin yang berbahagia, acara yang keempat yaitu acara inti, pemaparan dari Ibu Yani Susilowati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu Yani Susilowati
Sulawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Boyolali atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Boyolali. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan saya mengenai diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif yang ada di sekolah kita itu sudah ada. Kegiatan ini saya laksanakan itu adalah untuk memenuhi tugas saya saat melaksanakan pendidikan guru penggerak yang sekarang sedang saya ikuti, berupa aksi nyata maupun 1.4 mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum saya paparkan mengenai budaya positif ini, sebenarnya saya juga terinspirasi dari kata Ki Hajar Dewantara di sini. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ini sering sekali saya buka saat saya membuka laman masuk guru penggerak yang saat ini sedang saya ikuti. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan saat ini nanti dapat menginspirasi Bapak Ibu semua demi anak didik kita di SMA Negeri 3 Boyolali ini dalam membentuk karakter-karakter mereka. Semoga dapat menginspirasi. Pada budaya positif di sini, kalau kita membicarakan mengenai budaya positif, apa yang terbersih di benak kita? Apa? Mungkin ada yang bisa berpendapat tentang apa budaya positif itu? Tentang disiplin, ya. Tentang tanggung jawab, iya. Sebenarnya itu sudah familiar dengan kita, betul Bapak Ibu. Nah, di sini konsep utama modul 1.4 budaya positif di sini itu membahas mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, kemudian teori kontrol, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang mungkin di antara ini semua itu sebenarnya sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Tetapi mungkin Bapak Ibu belum memahami bahwa oh ternyata itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi, atau mungkin itulah yang dimaksud dengan posisi kontrol guru. Karena saya yakin bahwa seorang guru itu memang sudah disiapkan untuk menuntun, untuk mendidik, menjadi teladan bagi murid-muridnya. Kita mulai pada budaya positif yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Selaras dengan program pemerintah yaitu kurikulum Merdeka, di sini pembelajaran paradigma baru ini memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan profil pelajar Pancasila itu sendiri di sini ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Pada berdiferensiasi ini merupakan salah satu ciri. Berdiferensiasi itu maksudnya bagaimana? Jadi seorang guru itu dapat memberikan materi itu dengan beberapa metode, tergantung dari peserta didik kita. Jadi ada yang auditori, kemudian visual, kinestetis. Nah, dari mana nanti kita bisa mengklasifikasikan itu? Kita dapat berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling, atau kita sendiri sebenarnya juga bisa ya melakukan tes itu sendiri. Tapi kita bisa berkolaborasi itu yang lebih akurat kalau menurut saya. Pada paradigma baru ini, pembelajaran yang inovatif itu juga perlu kita kenalkan pada murid-murid kita. Strategi pembelajaran untuk
membantu peserta didik menyadari potensi yang ada pada dirinya dan mendorong mereka untuk mengembangkan potensi dan tetap fokus pada bakat dan kemampuan. Di sini murid-murid kita harus kita kenalkan dengan teknologi, harus berinovatif. Ini sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman di sini adalah perkembangan zaman yang ada di luar sana itu sudah begitu canggih. Bagaimana kita memperkenalkan mereka, bagaimana kita mendekatkan mereka dengan teknologi-teknologi itu dengan tidak melupakan dari kodrat alamnya sendiri. Nah, kemudian pembelajaran yang membangun kolaborasi. Pada saat kita memberikan pembelajaran, karena kita makhluk sosial, tentunya kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Kita perlu berkolaborasi. Kita perlu pembelajaran yang berdiskusi dan berkelompok. Pembelajaran mengembangkan kecakapan berpikir peserta didik dengan penguatan literasi melalui teks guru. Juga dapat menumbuhkan kecakapan sosial emosional peserta didik dengan mengapresiasi proses belajar berempati. Ini yang pernah saya lakukan Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Di sini saya membentuk kelompok untuk melakukan praktikum, sehingga di situ siswa saling berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah yang harus dijalankan. Kemudian pendidikan yang dekat dengan budaya masyarakat. Jadi pendidikan itu sebenarnya merupakan bagian dari budaya. Pendidikan harus bisa mengajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat atau budaya yang ada di sekitarnya sebagai bagian dari proses belajar peserta didik. Dalam hal ini saya mengambil contoh adalah sadranan. Sadranan itu sangat familiar dengan kebudayaan kita ya. Di daerah Boyolali itu biasanya daerah Cepogo. Nah, ini ada budaya sadranan. Meskipun saya sendiri yang berasal dari Ngemplak itu enggak ada sadranan yang bentuknya seperti itu. Tapi kita bersama-sama pergi ke masjid untuk berdoa bersama-sama. Jadi ini merupakan adat yang harus kita uri-uri ya. Harus kita lestarikan. Kalau kita tidak mendekatkan murid-murid kita, generasi kita dengan budaya, maka budaya ini akan hilang di dalam zaman. Ya. Sehingga nanti mungkin generasi kesekian nggak akan menemui lagi sadranan itu apa. Ini jadi perlu kita kenalkan. Kemudian guru juga dapat menghubungkan peserta didik dengan sumber belajar yang lain yang ada di sekitarnya. Ini pada saat pembelajaran kurikulum merdeka ya, berkebinekaan global, kita pernah mengajak murid-murid kita untuk bertemu dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini yaitu Pak RT kalau salah waktu itu. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh pembelajaran paradigma baru. Dari hal ini Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan semestinya itu dapat menyesuaikan dengan tuntutan alam dan perubahan zaman. Tuntutan alam ini adalah kodrat alam. Siswa-siswa yang datang ke sekolah kita ini sebenarnya mereka telah membawa karakter yang dia peroleh, dia bentuk dari keluarganya, dari lingkungannya. Nah, pada saat kita memberikan pembelajaran, kita juga harus bisa memahami siapa dia, oh dia dari keluarga yang apa, oh ternyata seperti ini latar belakangnya dan sebagainya. Nah, hal-hal demikian itu dapat dapat menjadi pemikiran kita dalam menangani siswa-siswa kita. Sedangkan kalau perubahan zaman seperti yang telah saya tadi sampaikan, yaitu perubahan teknologi yang demikian canggih, itu kalau murid kita tidak akan kita kenalkan, maka mereka juga akan ketinggalan zamannya, tidak up to date nanti. Kemudian yang kedua, budaya positif yang kedua itu adalah disiplin positif. Kata-kata disiplin itu familiar dengan kita, tetapi kadang menimbulkan ketidaknyamanan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Harus patuh, harus disiplin. Tidak harus tidak begitu ya, harus begini. Nah ini loh, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau misalkan kita masih menemui murid yang melakukan sesuatu itu karena takut dengan
motivasi intrinsik, baru motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena takut. Dia takut pakai seragam karena dia tidak berani beralasan bahwa seragamnya basah mungkin. Nah, sedemikian. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, kita sebenarnya sudah pernah melakukan pembiasaan. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan seperti 5S itu adalah untuk menerapkan pembentukan budi pekerti pada murid-murid kita. Jadi kalau kita sudah biasakan, itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena sudah dibiasakan. Nah, itulah perlunya pembiasaan budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh adalah perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kalau petani di sini menanam padi, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Begitu pula dengan kita sebagai seorang guru, kita itu juga bisa menuntun murid-murid kita, meskipun mereka telah memiliki karakter yang mereka bawa dari lingkungannya, dari keluarganya. Tapi kita dituntut untuk dapat menuntun mereka sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan yang hakiki sebagai manusia sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian teori kontrol yang ketiga, budaya positif yang ketiga adalah teori kontrol. Teori kontrol di sini adalah menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Maksudnya bagaimana? Contohnya, misalkan saya mengepalkan tangan saya, di mana saya menyembunyikan sesuatu. Nah, mungkin ini teman saya, Mbak, dia akan penasaran, akan kepo, apa yang disembunyikan? Apa yang disembunyikan dalam kepalan tangan itu? Saya ingin tahu. Mungkin Mbak dia bisa tanya sama saya, Bu, apa isinya? Tentang apa? Warnanya apa? Dan sebagainya. Nah, dalam hal ini saya itu memegang posisi kontrol terhadap diri saya sendiri. Apakah tangan saya ini akan saya buka untuk memberitahu isinya adalah ini, atau saya tidak akan membukanya karena saya tidak ingin semua orang tahu. Nah, ini tergantung dari kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, pada teori genggaman tangan ini mengatakan bahwa sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu ya kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan kita. Sama dengan murid kita. Kita pun sebenarnya juga tidak bisa mengendalikan murid kita. Seandainya kita bisa mengendalikan murid kita, mungkin hanya sesaat. Kenapa ya? Karena takut sama kita. Kalau itu belum memiliki motivasi intrinsik yang muncul dalam dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Guru, pada teori kontrol ini hendaknya kita bisa menumbuhkan motivasi pada diri anak itu untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang telah kita yakini bersama. Perubahan paradigma teori kontrol itu adalah ilusi saja. Ilusi guru mengontrol murid biasanya seperti yang kita ketahui ya. Oh, saya dapat mengendalikan murid saya. Belum tentu. Mungkin yang terlihat seperti itu. Tapi kita nggak tahu sebenarnya mereka itu melakukan itu karena takut sama kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Belum tentu. Bisa jadi yang dikritik itu nggak terima sebenarnya. Nah, ini loh fungsinya bahwa itu adalah ilusi, dan teori kontrol yang memiliki kita adalah dirinya sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi segala sesuatu itu kuncinya itu adalah pada diri kita sendiri. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau seandainya bisa, itu mungkin hanya sesaat. Ya, mungkin hanya sesaat. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan
kita mempengaruhi mereka. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap tentang dunia. Kenapa kok dia tidak bisa sepaham dengan saya? Jadi kita harus bisa memahami itu dulu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seseorang mungkin kita melihat siswa kita terlambat datang, salah. Dia terlambat datang kan tidak tepat waktu. Kita lihat dulu. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa dia terlambat? Oh, ternyata banyak bocor. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya sesuai teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau kita mempengaruhi murid kita, kemudian ternyata kita gagal, maka kita akan memaksa harus begini. Nah, itu Bapak Ibu. Yang sebenarnya pada paradigma ini, pada kurikulum merdeka ini, itu kalau bisa dihindari ya, dihilangkan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kita tidak bisa menawarkan keinginan kita, oh kalau begini bagaimana? Jadi ada pilihan-pilihan. Model berpikir menang kalah. Nah di sini harusnya model berpikir menang-menang. Jadi sama-sama bisa memahami posisinya masing-masing. Kemudian budaya positif yang selanjutnya adalah motivasi dan perilaku manusia. Setiap orang dalam melakukan sesuatu itu pasti punya motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Saya punya motivasi datang ke sini. Saya punya motivasi kenapa saya pakai baju ini dan sebagainya. Nah ini yang timbul pada diri seseorang. Pada teori motivasi perilaku manusia, di sini dikenal dengan motivasi itu ada karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan begini, apa yang akan terjadi bila melakukannya? Apa? Nah, atau mungkin untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan itu? Nah, ini adalah motivasi eksternal. Motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya karena sudah diakui keyakinannya, ini adalah motivasi internal. Apa jadinya saya kalau saya tidak melakukan di sini? Motivasi internal ini ada dilakukan untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Jadi untuk menimbulkan motivasi internal ini, harapan kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan. Kenapa? Untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri siswa. Jadi biasanya kita mengiming-imingi sesuatu. Nanti kalau misalnya begini, nanti saya kasih ini. Nanti bagi yang nilainya ini, nanti saya kasih ini. Motivasi eksternal ya. Tetapi kalau ini diberikan secara berlebihan, itu nanti mungkin akan dia lakukan hanya sesaat. Pada saat saya maju pelajarannya, misalkan pelajaran fisika, kalau maju dikasih nilai tidak? Oh tidak. Ya tidak, saya nggak akan maju, kalian aja, mungkin seperti itu. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Jadi kita harus bisa memunculkan motivasi dari diri siswa. Hal ini bisa kita lakukan nanti dengan di kelas kita, ya, mulai dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif yang akan menimbulkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Itu skala luasnya. Kemudian yang kelima adalah hukuman dan penghargaan. Menurut Al-Fikon, di sini merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang sebenarnya menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, dari sini sama seperti tadi bahwa kita harus dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian di sini hukuman, karena tadi sudah disampaikan
sampaikan bahwa hukuman dan penghargaan ini sebenarnya sama-sama tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena di sini nanti akan memberikan pengaruh pada jangka pendek maupun jangka panjang. Sama seperti tadi, kalau jangka pendeknya ya mungkin saya akan melakukan, kalau dikasih sesuatu, nggak ada sesuatu ya sudahlah, nggak usah. Jadi ada ingin-inginnya. Kemudian di sini penghargaan ini adalah menghukum bagi yang apa? Yang tidak mendapatkan penghargaan, ya. Yang tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau misalkan tidak ada penghargaan, mungkin tidak tepat waktu lagi. Sehingga di sini penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ya kalau penghargaan itu bisa diberikan secara terus-menerus. Kalau tidak di sini nanti akan merusak hubungan. Yang dulu-dulu itu dikasih loh, yang sekarang nggak dikasih. Nah ini ya, jadi akan menimbulkan hubungan. Sehingga di sini kalau di dunia pendidikan itu sebaik mungkin itu menghindari adanya hukuman ya. Kita mengenalkan dengan adanya konsekuensi. Hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan, sedangkan kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau hukuman ini membuat anak mungkin sakit atau mungkin menimbulkan denda. Oh saya gitu kan, besok saya akan begini. Nah, ini akan menimbulkan denda atau balas dendamnya. Nah kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan pada konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman di sini sifatnya adalah paksaan, kalau konsekuensi ini merupakan stimulus dari tanggapan. Dalam hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri karena melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Sedangkan kalau konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Sedangkan kalau hukuman ini konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau pada hukuman, sedangkan kalau pada konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan pada hukuman itu ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau pada konsekuensi ini adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan tetapi hanya sementara. Selain itu pada disiplin positif ini juga dikenalkan dengan restitusi. Jadi hampir mirip ya, konsekuensi dan restitusi ini merupakan identitas yang positif atau disiplin positif. Kalau hukuman tadi merupakan identitas yang negatif atau identitas gagal. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan seperti tadi yang saya sampaikan ya. Kalau dibandingkan dengan restitusi, restitusi ini merupakan pilihan. Sedangkan kalau hukuman di sini menimbulkan ketidaknyamanan, restitusi ini menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau pada hukuman itu korban ini mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban diabaikan, sedangkan kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi sebenarnya hukuman, konsekuensi, restitusi ini hampir sama-sama dengan suatu sanksi gitu ya. Tetapi beda perlakuan. Sedangkan kalau hukuman ini anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi itu anak akan mendapatkan penguatan. Konsep disiplin dengan identitas yang berarti hukuman dan penghargaan. Bedanya di sini, kalau hukuman itu tadi menyakitkan dan penghargaan itu tidak efektif ya. Tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, kalau untuk restitusi, bagaimana untuk restitusi? Pada restitusi, di sini siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi siswa itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan dari apa yang telah mereka lakukan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Siswa menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrolnya, dirinya memegang kontrol, siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Kenapa? Karena kalau restitusi ini sudah motivasi intrinsik yang muncul dari dalam dirinya. Nah ini untuk konsep
disiplin pendekatan restitusi. Sebenarnya apa toh restitusi itu sendiri? Kenapa kok di sini memiliki nilai yang positif? Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu mungkin secara tiba-tiba atau mungkin sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kalau restitusi ini sudah suatu kesepakatan. Ciri-ciri restitusi di sini adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan dan merupakan suatu tawaran, bukan suatu paksaan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, sehingga nanti akan muncul motivasi intrinsik. Restitusi adalah cara yang paling baik ya dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi. Ini contoh misalkan, contoh seorang siswa yang tidak mengerjakan PR. Bagaimana cara penyelesaiannya bila dengan menggunakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, guru akan menghukum siswa, mungkin dengan membuat bendera, kemudian gurunya akan marah dan murid akan menunjukkan rasa takut pada murid. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Ini konsekuensi. Mungkin 3 kali atau 2 kali sesuai dengan kesepakatan. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi saat restitusi itu diberlakukan, karena sudah ada kesepakatan, guru menanyakan keyakinan kelasnya bagaimana. Kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk di kelas itu. Guru terbuka dan siswa menghormati pada diri dan orang lain. Kenapa? Karena siswa melakukan itu karena kesepakatannya memang begitu. Jadi tidak ada rasa sakit atau mungkin paksaan. Nah, kita lihat perbedaannya. Contohnya adalah ini. Mari Bapak Ibu, agar bisa terlibat di diseminasi saya ini, coba untuk tindakan ini, untuk tindakan guru kita sebagai guru. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu guru apakah merupakan hukuman, sanksi atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Apa Mbak Yus? Hukuman. Apa Pak Pai? Hukuman atau sanksi? Boleh pilih mau hukuman, sanksi atau konsekuensi? Pilih salah satu. Apa boleh lah? Konsekuensi. Ya, nanti kita lihat coba. Iya. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini waktu masih COVID. Memang kita agak susah ya membedakan konsekuensi ya. Konsekuensi boleh. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Saat pelajaran PJOK. Mari kita lihat. Konsekuensi. Mari kita lihat. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat jam. Ini adalah hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan ini juga merupakan hukuman. Ya. Menggantikan kertas yang telah dicoret-coret ini konsekuensi atau sanksinya ya, karena kita telah membuat orang lain merasa rugi ya kita harus mengganti. Membersihkan tumpahan air sama sanksi atau konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu
jalan karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, ini konsekuensi kenapa? Karena ini pembelajaran PJOK, jadi masih berkaitan ya. Nah ini Bapak Ibu guru, jadi ini bisa menjadi referensi bagi kita untuk mengenal apa itu hukuman, sanksi dan konsekuensi agar kita ke depannya bisa berbudaya lebih baik lagi. Nah kemudian yang keenam adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sebenarnya kita itu memiliki kebutuhan dasar. Jadi seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, mungkin kita telah memenuhi salah satu kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang apabila salah satunya ini tidak ada, mungkin bisa jadi akan menimbulkan goncangan, ya, akan menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian yang ketujuh adalah budaya positif, posisi kontrol seorang guru. Nah, Bapak Ibu, ini kita terapkan pada diri kita sendiri ya, bahwa pada posisi kontrol seorang guru di sini kita mengenal adanya penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian penonton dan manajer. Nah, kita akan memposisikan di posisi apa? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, penonton atau manajer? Menurut Bapak Ibu guru, apakah kita boleh memiliki posisi ini semua? Boleh tidak Bu Tari? Apakah kita sebagai seorang guru boleh memiliki kelima posisi kontrol ini semua? Bisa jadi, karena kita manusia. Tapi boleh tidak? Sebaiknya tidak, iya. Sebaiknya tidak, iya. Karena kita di sini dituntut sebagai teladan. Nah itu tadi ya, sebagai teladan. Posisi yang mana yang sebenarnya kita miliki ya? Posisi manajer. Iya, kita harus ada di posisi manajer itu. Jangan ada di posisi penghukum. Kalau posisi penghukum ini nanti akan menimbulkan kesalahan pada diri siswa. Kalau, nah itulah seperti yang tadi kita bahas tadi ya, sudah di pangkalan saya bahwa itulah kebutuhan dasar manusia ya. Kita hanya manusia biasa yang pasti memiliki semua karakter. Kadang kita sedih, kadang kita senang, kadang kita menangis bahagia dan sebagainya. Ya. Tapi untuk posisi kontrol seorang guru diharapkan kita itu bisa menempati pada posisi manajer ini. Ini harapannya. Memang sangat sulit sekali Bapak Ibu, dan saya berbicara di sini belum tentu bisa menjalankannya ya. Sebagai penghukum ya, karena sudah berulang kali murid saya melakukan kesalahan, kemudian membuat merasa bersalah. Di bagian teman mungkin karena kita tidak bisa menciptakan jarak atau sekat yang jelas terhadap murid-murid kita. Nah, semoga kita bisa amanah untuk mendapatkan posisi manajer ini. Posisi kontrol seorang guru ini harus ada di posisi manajer, yaitu guru di sini harus berbuat sesuatu terhadap murid untuk mempersilahkan murid bertanggung jawab. Jadi kita harus bisa memposisikan seperti itu, mempertanggungjawabkan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya, bukan memberikan hukuman terhadap perbuatan yang dia lakukan. Jadi kita harus bisa mendampingi murid untuk menggali, untuk memperbaiki dirinya. Posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga akan muncul motivasi intrinsik itu tadi Bapak Ibu, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid tersebut. Kemudian yang ke-8 ini adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang mungkin ini sudah
Bapak Ibu lakukan di kelas ya, waktu pertama kali masuk kelas. Jadi kita buat kesepakatan kelas yang kemudian kita yakini. Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi biasanya ini bersumber dari peraturan yang ada di sekolah kita. Contohnya misalkan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai kebajikannya apa dari mengembalikan buku ke tempatnya ini? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang telah diyakini kebenarannya secara universal ya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini keyakinan kelas atau nilai kebajikannya apa? Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, mungkin ada yang ingin berpendapat dulu sebelum saya tampilkan slide apakah ini merupakan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Sabar ya. Menghormati orang lain juga bisa masuk. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa? Kesehatan mungkin ya. Hidup sehat ya. Kegantian atau menunggu giliran. Disiplin ya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di sekolah, di kelas atau koridor. Keselamatan iya. Coba kita. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang diyakini dari selalu mengembalikan buku pada tempatnya adalah tanggung jawab. Jadi kita harus bisa menumbuhkan tanggung jawab pada diri siswa. Dengan cara apa? Ya dengan cara pembiasaan. Yang itu nanti akan menjadi karakter bagi mereka. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah nilai kebajikannya menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ini untuk komitmen atau menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah untuk keselamatan, menghormati orang lain pula ya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Betul, tadi ya jawabnya juga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain. Menggunakan masker ini pada atau kemarin ya, ini adalah untuk kesehatan dan keselamatan kita. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini adalah untuk keselamatan. Bapak Ibu, di sini saya tampilkan keyakinan kelas yang pernah saya lakukan. Meskipun saya yakin Bapak Ibu telah melakukan di kelas ya. Untuk diseminasi ini saya pun juga pernah melakukannya, yaitu di kelas 12 MIPA 3. Jadi terlebih dahulu saya berikan saudara itu secara kertas untuk menuliskan apa yang mereka inginkan sebenarnya. Apa yang mereka inginkan saat pembelajaran saya berlangsung. Apa yang mereka inginkan. Saya memfasilitasi itu. Kemudian ditempelkan di papan tulis. Kemudian itu merupakan kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini nanti kita sesuaikan dengan nilai kebajikan tadi, yang kemudian akan kita gunakan sebagai keyakinan kelas. Nah, di sini saya memetakan karena beberapa dari aspirasi siswa itu pastilah sama. Misalkan kalau siswa-siswa yang ada di kelas 12 MIPA 3 ini menginginkan pada saat pembelajaran itu boleh minum, boleh. Kalau makan tidak boleh. Kemudian nanti kita sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Dan ngemot permen. Kalau kesepakatan kelas 12 MIPA 3 kemarin diperbolehkan dengan tidak mengganggu temannya. Demikian Pak. Kemarin kalau keyakinan di kelas 12 MIPA 3. Ini kemarin ya disiplin waktu. Ini adalah keyakinan kelas 12 MIPA 3. Belajar dengan antusias, saling menjaga kebersihan dan keindahan, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, dan selalu menerapkan 5S. Karena kemarin saya ada di kelas ini dan semuanya ingin tampil bersama, akhirnya mohon maaf ini saya tampilkan saat saya foto selfie. Kemudian budaya positif selanjutnya adalah segitiga restitusi
dalam menyelesaikan masalah. Jadi di sini dikenalkan adanya segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini guru berperan sebagai manajer. Tadi kita sudah melihat ya bahwa peranan seorang guru di sini dituntut menjadi seorang manajer, menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada kata-kata yang bisa kita gunakan, misalkan kamu tentu punya alasan kan melakukan hal tersebut. Kenapa? Adakah cara lain yang bisa kamu lakukan agar lebih baik lagi? Atau mungkin keyakinan apa sebenarnya yang sudah kamu langgar, atau keyakinan apa yang harusnya kamu lakukan? Karena kita tadi di awal sudah membentuk keyakinan kelas. Nah, itulah untungnya Bapak Ibu bila kita membuat keyakinan kelas di awal pertemuan. Di sini saya akan menampilkan salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh yang waktu itu saya gunakan sebagai demonstrasi konseptual salah satu tugas saya ya. Ini misalkan adalah ada seorang siswa pada saat kegiatan penilaian akhir semester mata pelajaran fisika ya. Ada salah satu murid yang namanya Putra ini ketahuan berlaku curang dengan menggunakan handphone. Sehingga oleh pengawas ruangan waktu itu adalah Pak Wahid, ya, HP-nya disita, kemudian lembar jawabnya diminta, dan siswa tersebut dikeluarkan dari ruang kelas selaku wali kelas. Karena waktu demonstrasi konseptual itu peranan saya ada seorang wali kelas. Ini mengambil Putra dengan menyelesaikan masalah bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang guru tersebut dalam menyelesaikan masalah siswanya tersebut. Bagaimana kabarmu hari ini, Mas Putra? Baik, Bu. Kamu tahu kenapa hari ini Bu Yani ingin bertemu dengan kamu? Ya, Bu, saya tahu. Coba ceritakan kronologi kejadian kemarin. Kemarin saat penilaian akhir semester mata fisika, saya ketahuan membawa HP, Bu. Dan HP saya disita oleh Pak Wahid. Serta lembar jawab saya juga diminta. Saya dikeluarkan dari kelas, Bu. Terima kasih, kamu sudah jujur sama Bu Yani. Dalam hal ini Bu Yani tidak ingin menyalahkan atau membenarkan siapapun. Siapapun pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Iya, Bu. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Saya tidak hafal rumus fisika dan saya tidak percaya diri saat mengerjakan soal, Bu. Padahal saya menginginkan nilai yang terbaik, Bu. Menurut kamu, ada cara yang lebih efektif tidak untuk mewujudkan keinginan kamu itu? Ada, Bu, dengan cara belajar dengan giat dan percaya diri saat mengerjakan soal, Bu. Nah, harusnya seperti itu. Dan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati. Coba sebutkan apa itu. Berlaku dengan jujur, Bu. Nah, bagus. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Nah, itu baru murid yang bagus. Semangat ya, Mas Putra. Ya, Bu. Terima kasih. Nah, ini adalah salah satu contoh penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi menanyakan kenapa kamu melakukan itu? Apakah tidak ada langkah yang bisa kamu lakukan lebih baik lagi? Nah, kenapa kamu melakukan itu? Karena saya tidak hafal rumus fisika, Bu, sehingga saya takut. Saya ingin nilai saya itu bagus, makanya saya membuka HP saya. Apa tidak ada langkah yang lebih baik lagi tanpa harus membuka HP? Iya, Bu, besok saya akan belajar lebih giat lagi. Kamu tidak sadar kalau sudah melanggar keyakinan kelas kamu? Iya, Bu, bersikap jujur. Nah, jadi di sini kita hanya sebagai manajer hanya menanyakan kamu itu sebenarnya bagaimana. Nah, kemudian siswa itu akan bercerita dengan sendirinya dan memiliki solusi terhadap masalahnya. Nah, ini loh Bapak Ibu yang kita harapkan itu kita berada di posisi itu. Kemudian ini ada
kasus lagi misalkan ini terlambat, ada penyelesaian masalah seorang siswa yang terlambat hadir di sekolah ya karena sesuatu hal. Jadi di sini orang tuanya itu bekerja di pagi hari, dia ada di rumah sendiri, kemudian dia tidak bisa bangun pagi ya karena di rumah memang tidak ada yang membangunkannya. Nah, bagaimana segitiga restitusi itu berperan? Ya, jadi ini pada kasus. Selamat pagi menjelang siang Mas Putra. Pagi Bu, maaf saya datang terlambat lagi. Bu Amati, kamu sering datang terlambat sekolah ya? Ya Bu, orang tua saya pergi ke pasar pukul 3 pagi Bu, dan saya tidak ada yang membangunkan. Oh begitu ya. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah maupun siapa yang benar. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi coba tolong pikirkan, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat sekolah lagi? Saya akan membunyikan alarm HP saya pukul 5 pagi Bu, dan saya meminta tolong bude saya yang rumahnya dekat saya untuk membangunkan saya Bu. Nah, itu bisa dilakukan. Bagaimanapun kalau kamu datang terlambat sekolah terus itu akan menjadi masalah. Ya Bu. Kamu tentunya masih ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Ya Bu, tepat waktu. Ke depan saya akan lebih tepat waktu lagi Bu. Nah, itu baru bagus. Semangat ya Mas Putra. Ya Bu, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dengan segitiga restitusi itu kita akan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam siswa. Oh iya, ternyata saya harus begini ya Bu. Oh iya Bu, nanti solusinya begini Bu. Jadi bukan kita yang meminta, kita hanya sebagai manajer hanya menanyakan kenapa seperti itu, kenapa kamu punya alasan, kenapa kamu melakukan itu. Iya Bu. Nah, nanti akan muncul dengan sendirinya. Dan dengan menerapkan segitiga restitusi itu dari dalam diri siswa itu akan timbul ya tanggapan murid ketika guru menggunakan metode segitiga restitusi. Di sini murid merasa tidak terintimidasi ya. Jadi murid bisa menemukan solusi dari masalahnya dengan lebih baik. Murid bisa menentukan apa-apa yang harus dilakukan ke depan. Murid merasa lebih diorangkan. Saya tidak merasa terintimidasi dan saya menemukan solusi dari masalah saya dengan baik. Saya dapat menentukan apa yang harus saya lakukan ke depannya dan saya merasa diorangkan dan lebih dihargai. Menurut siswa dengan pemberlakuan seperti itu, dengan penerapan segitiga restitusi, dia merasa diorangkan. Kenapa diorangkan? Ya karena dia diberi waktu, tempat untuk menyampaikan alasannya melakukan itu. Kemudian dia juga bisa memberikan alasan untuk memperbaiki dirinya berdasarkan kemampuan dirinya. Nah ini loh Bapak Ibu yang perlu kita lakukan pada saat menangani masalah-masalah siswa. Nah demikian Bapak Ibu paparan saya mengenai budaya positif. Mungkin ada tambahan masukan atau pertanyaan untuk sempurnanya tugas saya ini. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek pembelajaran di kelas kemarin yang saya alami dan saya harapkan saya temukan. Nah, bagaimana nanti solusinya? Mohon narasumber untuk menjawabnya. Satu, kita sudah menuliskan kesepakatan itu ada 10. Dan yang terakhir itu hanya untuk menyemangatinya bahwa saya katakan kalau ada yang melanggar dari nomor 1 sampai 9 siap menerima sanksi atau konsekuensi. Ya. Nah, suatu ketika memang saya jam terakhir di kelas 11.5. Di sana di kesempatan ada boleh mengantuk tapi minta izin untuk keluar cuci muka 1 orang. Kemudian memang di situ 1 orang, tetapi
saya juga pengen mencoba riset saya. Dalam waktu 5 menit itu ada bergantian 5 orang, memang keluarnya satu-satu. Kemudian terjadilah perpamitan itu sampai 5 orang saya. Nah, di dalam pendidik saya dan anak-anak kelas 11 5, kalau hanya sekedar cuci muka, tentu kan logikanya tidak memakan waktu 5 menit. Barang di situ watercloset atau WC-nya dekat atau wastafelnya dekat. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hampir 30 menit baru masuk. Nah, begitu masuk, anak-anak senyum-senyum. Saya pun juga ikut senang karena manajerial tadi. Jelas ini, dan real itu saya alami. Kemudian saya tanyakan, kamu cuci muka atau jajan, atau ke warung, atau kantin? Semua jawab tidak. Jawabnya hanya cuci muka. Tapi batin saya, ini anak kelima ini semuanya adalah bohong atau berbohong. Nah, kalau berbohong di sana di kesepakatan juga ada. Tak suruh baca sendiri dan menyelaminya. Tak tunggu sampai 5 menit juga tidak mampu bertanggung jawab atau jujur. Padahal yang saya harapkan itu jujur adanya. Saya tidak akan malah, dan saya berjanji dari tahun 2005 saya pernah tangan besi terhadap seorang anak, sampai sekarang saya berjanji untuk tidak tangan besi. Nah, saat itu juga dia harus duduk untuk mengikuti pelajaran bersama. Tetapi naluri batin saya atau metafisis saya jelas ini. Suatu ketika saya dapat feeling atau nyeplos sambil menjelaskan apa itu materi. Suatu ketika saya tunjuk anak itu, kamu tadi habis berapa tusuk? Senyum dia. Nah, karena ada kesenyuman itulah saya membangun kejujuran atau untuk menyatakan jujur pada anak itu. 7 Pak, oh, alhamdulillah kamu mulai jujur hari ini. Sudah ada perubahan dari depan kamu masuk bohong, kamu tunjuk itu habis berapa tusuk? 7. Karena di feeling saya kok berbicara ada tusuk, maka saya tunjuk anak itu senyum. Alhamdulillah. Dari situ apakah boleh diperkenankan kita sebagai guru itu sebetulnya semuanya adalah mempunyai ilmu jiwa. Karena yang dihadapi sehari adalah manusia-manusia hidup. Selain itu nanti akan lama-lama tuh otomatis akan ada jawaban. Apakah diperkenankan kalau kita langsung cari solusi sendiri seperti itu tadi? Artinya demi Allah itu hanya apa itu? Saya nyeplos lah gitu ya, nyeplos dan kok pas gitu, dia senyum. Ya tak lanjutkan. Oh sudah, terima kasih kalau kamu sudah jujur dan berubah dari tadi. Seperti itu. Narasumber apa diperkenankan apa itu apa ya namanya? Ya tidak seuzon ya istilahnya apa? Menghakimi itu. Kalau secara sengaja kamu habis berapa tusuk? Senyum. Oh berarti dia benar. 7 tusuk. Gitu. Terima kasih Mas waktunya. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Paira ya. Sangat menarik sekali bagi saya, dan pasti kita pernah mengalami di posisi itu, di mana posisi yang membuat kita sangat tidak nyaman dan jengkel dengan diri kita sendiri.
Tapi kita sadar bahwa tugas kita itu sebenarnya adalah menuntut mereka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu tugasnya adalah mendidik dan mengajar dengan cara proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Sebenarnya kita benci dengan kondisi itu, seolah-olah malah disepelekan begitu. Tapi kembali ke diri kita sebagai manusia biasa yang jauh dari kata sempurna ya. Perasaan manusia itu ada senang, sedih, susah dan sebagainya. Ya wajar. Meskipun sebenarnya kita mungkin kurang tepat ya. Kalau seorang guru seperti yang dilakukan Pak Parang tadi, menurut saya masih sah-sah saja kalau hanya menanyakan seperti itu. Berarti kan Pak Parang itu memposisikan sebagai teman. Kenapa? Karena pertanyaannya juga tidak membentak-bentak dan sebagainya. Tetapi seolah-olah di situ guyoni. Ya kan, itu sebagai teman. Memang ada, ya. Ada itu memang merupakan posisi kontrol posisi seorang guru juga. Ya. Meskipun yang diharapkan adalah posisi manajer. Jadi kadang kita juga perlu menjadi teman. Agar mereka berani menyampaikan aspirasi, ya kan? Meskipun sebenarnya yang kita tuju, yang arah kita nanti adalah jadi itu adalah posisi Bapak pada saat janji teman. Jadi nggak apa-apa. Dari situ nanti juga akan tumbuh pembiasaan dan bisa memiliki posisi sebagai manajer. Demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ya, silakan dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan dari paparan yang sudah disampaikan Bu Yani tentang budaya positif sebagai seorang guru, salah satunya yaitu kita bisa menjadi teladan bagi siswa. Hal-hal yang sering kita alami salah satunya adalah ketika siswa itu tidak disiplin dalam mengerjakan tugas, sudah diberikan mungkin motivasi atau apa, tetapi tetap saja mungkin bahasanya itu nggak ngefek. Bagaimana cara kita untuk memberikan efek jerah atau mungkin langkah apa yang bisa diberikan oleh Bu Yani agar nanti siswa-siswa kita terbiasa bertanggung jawab mengerjakan tugas tanpa kita harus ngoyak-ngoyak gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Lydia. Jadi seperti yang kita hadapi anak-anak usia 16-17 itu kan usia-usia yang ngeyel ya, kadang juga banyak alasan dan pinter action ya. Jadi kadang kita sudah dikumpulkan tapi belum mengumpulkan, alasannya ketinggalan lah atau mungkin lupa lah dan sebagainya lah, atau tidak tahu lah ya. Itu banyak sekali alasan yang kadang kita itu sebagai guru itu tidak uji nyali tapi uji nyali juga kadang-kadang ya, kalau kita didatangi oleh orang tua murid ya. Nah, kalau menurut saya guru, jadi usahakan setiap di awal pertemuan dengan murid kita itu kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kita buat kesepakatan, seandainya terlambat bagaimana, kemudian seandainya waktu pembelajaran itu bagaimana, kemudian seandainya tugas terlambat itu bagaimana. Nah, dari kesepakatan itu nanti akan muncul konsekuensi yang sudah kita sepakati. Sama misalkan tadi mengerjakan 3 kali atau bagaimana. Kalau itu berdasarkan kesepakatan, jadi kita kembalikan lagi ke murid-murid kita, sehingga nanti saat kita memberikan tanggapan dari dia tidak mengerjakan atau mungkin menyelesaikan tugas tidak tepat waktu, dia akan menyadari posisinya. Kenapa kamu lakukan? Karena saya tidak, karena saya belum ada waktu, Bu. Kamu tahu kesepakatan kelas kita? Iya, Bu. Kalau kalau tidak mempunyai tepat waktu nanti akan mengerjakan 2 kali, Bu. Nah, jadi kamu sudah tahu kan, besok lakukan yang lebih baik lagi, jangan sampai diulangi lagi dan sebagainya. Jadi itu hampir mirip dengan segitiga restitusi itu tadi, yaitu misalkan bersikap jujur. Ada sikap yang lebih baik lagi. Ada, Bu, saya akan belajar, saya besok akan buka HP lagi. Nah, demikian Bu, sedikit bisa membantu. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lainnya. Terima kasih.
Iya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi. Oke, Bu Indah, monggo Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan aktivitas pembelajaran sehari-hari sebagai guru? Begitu pertanyaannya Bu Yani. Terima kasih. Terima kasih Bunda, pertanyaannya sangat singkat, jelas, padat, dan banyak arti. Penjelasannya cukup banyak ya. Bagaimana bisa diterapkan dengan pembelajaran kita sehari-hari? Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita sebagai guru di sini adalah seorang teladan, ditiru oleh murid-muridnya. Oleh sebab itu pembiasaan budaya positif ini kita mulai dari diri kita sendiri. Penerapan budaya positif yang lahir dari kesepakatan bersama tanpa ada paksaan atau tekanan akan mewujudkan pembelajaran merdeka yang tepat, menginternalisasi semboyan bahwa ngaso cung tulodo mati maun karso dan tuturi handayani. Oleh sebab itu kita harus bisa memberikan contoh dulu, memberikan teladan dulu. Kalau kita saat membentuk kesepakatan kelas misalkan hadir tepat waktu. Kalau saya sadari sendiri ya bahwa saya tidak bisa mungkin tepat waktu, tidak selalu karena mungkin ada tamu atau mungkin ada tugas yang lain. Nah, maka nanti saya juga sepakat dengan konsekuensinya. Nah, ini. Jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk memberikan pembudayaan positif itu, karena kita harus menerapkan inaso, kontrobe, imadil mangkaso dan tubuh. Demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup ya. Silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk paparan dari Bu Yani. Demikianlah paparan dari Bu Yani. Oke, acara selanjutnya yaitu pembacaan notulen oleh Ibu. Kepada Ibu Puji, waktu datang. Aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya bacakan inti dari kegiatan hari ini. Jadi dari tadi yang sudah dibicarakan oleh Ibu ini, ada banyak hal yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah guru adalah sebagai suri tauladan yang akan ditiru oleh murid-muridnya. Jadi kita harus menerapkan 3 pilar, yang masuk Dombrodo, Biomantas dan Tutuli Handayani. Posisi kamu yang paling ideal adalah sebagai manajer. Terapkan segitiga restitusi dan di awal buatlah kesepakatan kelas. Demikian atau dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, demikianlah aksi nyata modul 1.4 budaya positif paparan dari Ibu Yani Susilologi Sarjana Pendidikan Magister Manajemen Magister Pendidikan. Semoga paparan dari Ibu Yani Susilologi Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dapat memotivasi kita dan memberikan pencerahan kepada kita menjadi pendidik yang baik. Acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengakhiri acara pada siang hari ini,